Kasih ya. Coba. Siap tangannya kayak gini semua Bapak Ibu. Kayak gini semua tangannya. Oke. Gajah. Besar. Pak Yusendra salah ya. Harusnya besarnya kemana Pak? Ke sini ya. Kebalikannya besar gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya semua sudah hadir ya, tapi masih ada yang off cam. Itu kenapa ya Bapak Ibu ya? Apakah kendala sinyal atau kenapa? Sinyal kayaknya, Bu. Sinyal, Bu. Oh, Pak Yanudin juga sinyal ya. Bu Popi gimana Bu? Masalah sinyal ya Bu? Oh, kayaknya masalah sinyal ya, nggak ada jawaban. Nggak apa-apa. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Sehat? Sehat, Bu. Sehat, Ibu. Sehat ya, Alhamdulillah. alhamdulillah sehat. Suara saya terdengar jelas Bapak Ibu? Jelas, Bu. Dengar, Bu. Jelas ya. Oke. Nah, Bapak Ibu sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya Bapak Ibu ya. Saya coba minta, siapa deh yang mau mimpin doa? Yuk, siapa yang mau coba mimpin doa? Ya, nggak harus ketua kelas ya Bapak Ibu ya. Siapa aja boleh memimpin doa. Siapa? Bu Linda, Bu, pengen katanya, Bu. Oh, Bu Linda, boleh. Bu Linda, silakan Bu Linda. Oh iya, Bu. Baiklah, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan kita masing-masing berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya Bu Linda. Sama-sama, Bu. Oke, Bapak Ibu, kita semua yakin ya kalau misalnya kita mau jadi orang hebat, mau jadi orang sukses, kita harus melakukan suatu perubahan, benar nggak? Dari yang tadinya males, pasti kita harus lebih rajin lagi. Dari yang tadinya banyak rebahan, harus bangkit, ya harus berpindah, ya. Terus kalau misalnya mau jadi orang hebat itu ya harus berubah dari yang tadinya kebiasaan-kebiasaan kurang baik, harus berpindah ke kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik. Nah, kenapa sih? Kenapa saya kok memulai dengan bercerita tentang perubahan? Ya, karena kita semua pasti menginginkan perubahan. Dan perubahan itu ternyata bisa dipelajari Bapak Ibu. Ya, salah satunya dalam materi translasi, ya. Dalam materi translasi. Jadi apa sih yang harus kita pelajari hari ini? Apa yang akan kita pelajari hari ini? Pertama, yang akan kita pelajari hari ini itu adalah materi tentang konsep dari translasi itu sendiri. Ya, yang kedua, kita akan belajar tentang membuat bayangan atau gambar hasil bayangan translasi pada koordinat kartesius. Dan yang ketiga, kita akan mencoba menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan translasi ya. Itu Bapak Ibu. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini kita akan belajar tentang materi-materi itu. Ya. Tapi sebelum mulai pembelajaran itu, saya mau mau tanya dulu. Bapak Ibu masih ingat koordinat kartesius? Sedikit lupa, Bu. Sedikit lupa. Oke, kalau gitu kita sedikit mengulang ya kalau masih sedikit lupa ya. Saya izin share screen ya Bapak Ibu ya. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah layarnya sudah terlihat? Diproses. Terlihat ya Bapak Ibu ya? Bagaimana? Lihat, Ibu. Lihat Bu. Nah, ya. Coba ini saya mau tanya. Kalau saya berikan satu titik di situ. Coba siapa yang masih ingat A itu titiknya berapa, koma berapa Bapak Ibu? X-nya berapa, Y-nya berapa? 1,5, Ibu. Ya, betul. A itu adalah 1,5. Coba kalau titik B berapa? Min 3,3, Ibu. Ya, negatif 3,3. Biasa kan pakai kata negatif ya Ibu ya. Jangan pakai kata minus lagi ya. Biasa kan pakai kalimat negatif. Ya, terus ada lagi nih. Satu titik lagi. Coba siapa lagi yang mau coba? Negatif 2, koma negatif 2, Bu.
Ya, betul. Negatif 2, negatif 2. Yang terakhir deh, yang terakhir. Yang terakhir. Ini titiknya berapa nih yang D? Lihat nih, X-nya berapa nih? X-nya berapa? 3, negatif 1, Bu. Betul, 3, negatif 1. Alhamdulillah, berarti sudah mulai ingat kembali Bapak Ibu. Bu Lilis gimana? Sudah mulai ingat, Bu? Sudah, Bu. Sudah ya, Alhamdulillah kalau begitu. Kita lanjutkan ya pembelajarannya kalau sudah ingat. Karena itu sangat dibutuhkan Bapak Ibu ya. Koordinat kartesis itu sangat dibutuhkan untuk mempelajari translasi ya Bapak Ibu ya. Oke. Saya yakin kita semua pasti pernah melihat pasukan pengibar bendera ya Bapak Ibu ya. Pasti pernah kan ya dalam acara 17 Agustus atau ya setiap hari Senin pasti ada pasukan pengibar bendera. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita coba berpikir, kok bisa ya? Kok bisa pasukan pengibar bendera itu ketika mereka jalan itu tepat berapa langkahnya, tepat di depan tiang benderanya kok bisa gitu? Nggak salah satu langkah gitu atau kelewat dikit gitu, kok bisa ya? Kenapa ya bisa kayak gitu? Nah, ada nggak yang pernah berpikiran seperti itu? Ada nggak yang coba penasaran, kok bisa ya tepat banget gitu? Atau selama ini cuma ngeliat-liat aja, oh iya bagus. Nah, ternyata Bapak Ibu, itu bisa kita pelajari Bapak Ibu, menggunakan konsep translasi. Ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya bagikan bahan ajar ke Bapak Ibu. Tunggu sebentar ya, saya bagikan lewat WA ya. Silakan dicek Bapak Ibu, bahan ajarnya sudah saya kirimkan di WA. Apakah udah masuk? Sudah Ibu, sudah masuk. Udah ya, udah masuk ya. Nah, coba diamati dulu bahan ajarnya. Ada pertanyaan atau enggak nih? Coba dilihat dulu, diamati dulu. Ada enggak pertanyaan? Enggak ada ya, enggak adanya itu ada dua kemungkinan Bapak Ibu ya, enggak ada pertanyaan itu karena pertama sudah jelas, yang kedua memang belum jelas sama sekali ya Bapak Ibu ya. Oke. Saya mengambil kesimpulan untuk yang kedua saja ya Bapak Ibu ya, belum jelas sama sekali. Ya iyalah belum jelas karena kan belum belajar Bu sama sekali. Oke, kalau begitu saya akan menampilkan kembali GeoGebra-nya ya Bapak Ibu ya. Saya share kembali ya. Oke, ini saya tutup dulu ya. Oke, Bapak Ibu bisa lihat di situ ada gambar apa? Segitiga, Bu. Ya, oke kalau Segitiga siku-siku, Bu. kalau titik yang ini berapa Bapak Ibu? Titik yang ini. Titik sudut yang ini. 6,4. Negatif 6,4. Negatif 6,4. Ya, bagus. Terima kasih Bu Lilis, Pak Yus. Kalau yang ini? Kalau yang ini berapa? Negatif 3,4. Berapa nak? Berapa Bu? Maaf, saya nggak kedengaran tadi suaranya berapa? Negatif 3,4 Ibu. Ya, betul. Negatif 3,4. Terima kasih Pak Wisnu. Kalau yang ini? Negatif 3,1 Ibu. Ya, betul. Negatif 3,1 ya. Jadi ini ada sebuah segitiga nih. Ada segitiga yang titik sudutnya adalah negatif 6,4, negatif 3,4, dan negatif 3,1. Nah, sekarang Bapak Ibu, segitiga ini mau saya geser, mau saya pindahkan sebanyak 5 langkah ke kanan dan 2 langkah ke bawah. Nih, coba perhatikan Bapak Ibu ya. Ini saya pindahkan nih. Ya, kita lihatnya titik sudut aja Bapak Ibu ya. Kenapa kelihatannya titik sudut aja Bu? Ya karena kalau setiap sudutnya berpindah pasti gambarnya akan ikut berpindah. Coba kita perhatikan ya Bapak Ibu ya. Coba lihat nih. Coba lihat ya. Nih, tadi kita mau mindahin ke 5 ke kanan ya. Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sampai sini Bapak Ibu ya. Tapi belum selesai. Baru 5 ke kanan. Sekarang kita mau mindahin ke bawah lagi. Sebanyak 2 langkah. 1, 2. Nah, dia jadi di sini Bapak Ibu. Ya, dia jadi di sini. Ini Bapak Ibu. Tadi posisinya kan di sini, ya. Sini terus dipindahin ke sini. Sebanyak 5 langkah ke kanan dan 5 langkah ke bawah. Ternyata kalau kita perhatikan tadi ini berapa tadi ini? Negatif 6,4 ya. Ya kan? Nah, sekarang kalau diperhatikan ketika dia pindah sebanyak 5 langkah ke kanan dan 2 langkah ke bawah, ternyata titik E yang tadi atau sekarang kita sebutnya E aksen ya Bapak Ibu ya. Itu sekarang jadi berapa?
Negatif 1,2 Ibu. Yes, betul. Negatif 1,2. Pinter Bu Sari. Terima kasih ya Bu Sari ya. Terus yang F-nya tadi yang awalnya negatif 3,4 berarti menjadi berapa ini? 2,2 Ibu. Betul, 2,2 setelah pindah 5 langkah ke kanan, 2 langkah ke bawah. Yang G-nya Bapak Ibu. Yang G-nya tadi di sini kan. Terus ketika dia pindah 5 langkah ke kanan dan 2 langkah ke bawah, ternyata titiknya menjadi berapa Bapak Ibu? 2,-1 Bu. Ya, betul. 2,-1. Terima kasih Bu Lilis. Oke Bapak Ibu. Nah, sudah mulai tercerahkan ya Bapak Ibu ya. Sudah mulai paham ya tentang translasi ya. Oke, biar lebih paham lagi, Bapak Ibu, saya akan bagikan ke dalam beberapa kelompok ya untuk mengerjakan LKPD. Kelompok yang pertama itu ada Bu Suharyati, Bu Windarti, sama Bu Popi. Ketuanya saya pilih Bu Suharyati ya, Bu. Nggak apa-apa ya, Bu? Siap Ibu. Oke, kelompok kedua ada Pak Yushendra, Bu Linda, dan Pak Yanudin. Pak Yushendra saya minta tolong jadi ketua ya, Pak ya. Boleh, Ya. Bu. Kelompok ketiga atau kelompok terakhir itu Ibu Sari, Pak Wisnu, sama Bu Lilis ya. Saya minta ketuanya Bu Sari, boleh ya Bu ya? Iya Bu. Oke, terima kasih. Nah, setelah saya bagikan kelompok ini, saya akan kirimkan LKPD Bapak Ibu. Saya kirimkan sekarang ya. Coba cek dulu Bapak Ibu. Udah saya kirim. Udah masuk belum nih Bapak Ibu? Sudah, Bu. Udah ya. Nah, itu kan ada 3 masalah Bapak Ibu ya. Ada 3 masalah. Masalah pertama, kedua, ketiga. Sekarang coba Bapak Ibu kerjakan dulu masalah pertama dan masalah kedua. Sendiri-sendiri ya Bapak Ibu ya. Individu ya. Jangan kelompok dulu nih. Coba kerjain dulu. Yuk. Saya kasih waktu 2 menit ya. Saya mulai dari sekarang. Yuk, silakan. Masalah pertama dan kedua. Bu Lilis kayaknya ngantuk ya Bu ya. Nanti kalau misalnya mau perlu cuci muka nggak apa-apa Bu, cuci muka dulu. Tapi kalau misalnya nggak perlu minum aja Bu ya. Iya Bu. Ya, silakan dikerjakan Bapak Ibu. Masalah nomor 1 dan 2. Kalau ada yang bingung, silakan ditanyakan ya Bapak Ibu ya. Dan boleh juga melihat bahan ajar Bapak Ibu ya, yang sudah saya bagikan di awal tadi. Gimana Bapak Ibu, udah selesai? Oh, kayaknya masih mengerjakan ya. Masih pada mengerjakan, oke, nggak apa-apa. Udah Bapak Ibu? Bu Suharyati udah? Sudah Ibu. Oh, udah. Gimana Pak Yus, sudah? Udah ya. Yang lain gimana? Masih bingung? Kalau masih bingung nanti saya... Sudah Bu. Oh, udah. Udah ya. Pak Wisnu, gimana Pak Wisnu? Dikit lagi Bu. Dikit lagi selesai. Dikit lagi. Kalau Bu Windarti, tuh kepalanya aja ya Bu? Oh iya ada ya Bu ya. Saya pikir hanya kepalanya aja ya. Lagi baca Bu. Bu lagi baca ya. Semangat Bu. Ya. Oke. Kalau ada yang bingung, tanya ya Bapak Ibu ya. Jangan diem ya. Karena saya nggak tahu Bapak Ibu ngerti atau enggak kalau Bapak Ibu diem ya. Bu Linda, ada kesulitan Bu? Masih mengerjakan, Bu. Sejauh ini belum. Kalau Pak Yanudin gimana nih Pak? Saya nggak bisa lihat mukanya jadi nggak tahu nih ekspresinya gimana. Gimana Pak? Pak Yanudin? Oh, Pak Yanudin sepertinya masih terkendala sinyal ya Bapak Ibu ya. Nggak tahu terkendala sinyal ya. Memang sinyalnya jadi masalah ya Bapak Ibu ya. Tapi nggak apa-apa, kita harus tetap semangat walaupun berbagai tantangan harus kita hadapi. Udah ya Bapak Ibu ya, waktu buat mengerjakan soal masalah nomor 1 dan 2 udah habis ya. Nah sekarang coba Bapak Ibu berkelompok mengerjakan masalah yang ketiga. Ayo coba. Coba silakan berkelompok dengan kelompoknya tadi. Silakan Bu Suharyati, Pak Yushendra, dan Bu Sari pimpin kelompoknya untuk diskusi di grup ya. Di grup saja ya Bapak Ibu ya, nggak harus di sini Iya ya. Bu. Oke Bu. Silakan saya kasih waktu 2 menit ya Bapak Ibu ya, silakan. Kalau ada kesulitan, tanya ya Bapak Ibu ya. Gimana? Ada kesulitan nggak? Setiap kelompok. Kelompok 1 gimana? Diskusi nih Bu. Masih diskusi. Kalau kelompok 2 gimana? Pak Yushendra? Bu. Gimana Bu Sari tadi? Diskusi Bu. Oh, masih diskusi. Ya Pak Yushendra gimana?
sedang diskusi juga, cuman ini kayaknya lancar nih. Oh, alhamdulillah. Semangat ya Bapak Ibu ya. Oke, waktunya tinggal 1 menit lagi ya Bapak Ibu ya. Tetap konsen ya Bapak Ibu ya, walaupun ada kedengaran suara sari roti tadi ya. Tetap konsen ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu waktunya udah habis nih. Waktunya udah habis, jadi kita mulai presentasi aja ya. Mulai menyajikan apa yang Bapak Ibu kerjakan ya. Tapi saya nggak mau milihnya cara biasa. Saya maunya kita main games dulu Bapak Ibu. Nah, nanti yang kalah dalam games ini harus presentasi ya Bapak Ibu ya. Oke, sebenarnya saya mau ngajak semuanya sih main games ini, tapi kayaknya Pak Yanudin, Bu Popi sama Pak Yanudin sama Bu Popi terkendala sinyal nggak apa-apa. Bu Sari juga kayaknya terkendala sinyal nggak apa-apa ya. Yang nggak terkendala sinyal ikut ya. Jadi gamesnya kayak gini Bapak Ibu. Kalau saya sebutkan hewan yang besar, ya hewan yang ukurannya besar, Bapak Ibu jawabnya besar. Tapi tangannya harus kayak gini Bapak Ibu. Besar kayak gini. Bapak Ibu ya. Tapi kalau saya sebutkan hewan yang kecil, contoh misalnya semut nih. Semut kan kecil kan ya? Bapak Ibu jawabnya kecil, tapi tangannya kayak gini. Kecil kayak gitu. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Paham. Oke. Berarti paham ya. Kita coba ya Bapak Ibu ya. Nih nggak konsentrasi harus maju ya, harus presentasi ya. Coba. Siap tangannya kayak gini semua Bapak Ibu. Kayak gini semua tangannya. Oke. Gajah. Besar. Pak Yusendra salah ya, harusnya besarnya kemana Pak? Ke sini ya, kebalikannya besar gitu ya. Pak Yusendra salah ya. Oke, Pak Yusendra silakan Pak Yusendra presentasi hasil masalah pengerjaan masalah 1 dan 2-nya. Silakan Pak Yus. 1 dan 2 ya Bu. Ya, hanya 1 dan 2 yang tadi dikerjakan secara individu ya Pak ya. Silakan Iya. Pak. Izin share screen ya Bu. Jadi tadi saya terbalik, ngomongnya kecil tapi tangannya besar. Harusnya ngomongnya besar, tangannya kecil ya. Iya. Masalah 2 Bu ya. Ya, 1 dan 2 Pak. 1 dan 2. 1 dan 2, oke baik. Baiklah, saya mewakili kelompok 2, mewakili teman-teman. Individu Pak yang ini Pak ya. Oh 1 iya, dan 2 kan 1 individu. dan 2 individu. Baik Bu. Terima kasih sudah diingatkan Bu. Jadi permasalahan, pernahkah kalian menggunakan Google Map tidak menuju suatu tempat yang belum kalian ketahui posisinya? Jadi biasanya suara wanita akan memberikan arah dan jarak yang harus kalian tempuh. Misalkan setelah 100 meter belok kanan. Oh itu yang kayak di Google Map kami pakai. Iya. Pada dasarnya Google Map menggunakan konsep translasi. Apa yang dimaksud dengan translasi? Nah ini kami mendapatkannya dari bahan ajar yang telah dibagikan oleh Bu Hatini, yaitu translasi merupakan salah satu jenis transformasi yang bertujuan untuk memindahkan semua titik suatu bangun dengan jarak dan arah yang sama. Seperti yang Ibu Hatini tadi praktekkan di aplikasi yang di layar tadi Bu. Kemudian masalah yang kedua, ini ada titik-titik, ada gambar ini, kemudian kami menggeser titik A bergeser ke kanan sejauh 5 satuan, maka bayangan titik A adalah A absen, kami dapatnya itu 8,4. Jadi asalnya itu 3,4, 5 ke kanan jadilah 8,4. 8 langkah ke kanan. 5 langkah ke kanan Bu ya. Kemudian titik B itu 2,-3 hasilnya di sini, asalnya di sini. Kemudian kami geser, maaf Bu, terbalik, dia asalnya di sini 2,-3, kami geser ke kiri 4 langkah, 4 satuan. Jadilah dapatlah bayangan B itu -2,-3. Kemudian titik F itu asalnya adalah titik F bergeser ke atas atau ke depan sejauh 3 satuan, maka bayangan titik F atau F absen adalah -2,2. Ini kenapa saya bingung Bu, asalnya di mana ya Bu? Coba lihat kembali Pak, tadi sebelum diisi asalnya di mana Pak? Asalnya di -2, -1 ya Pak ya?
Negatif 2. Oh iya, maaf Bu. Di sini negatif 2, negatif 1. Kemudian digeser jadilah negatif 2,2. Kemudian titik G, koordinatnya adalah negatif 3,0, negatif 3,0 di sini. Dan bayangannya itu bergeser sejauh 2 satuan ke bawah. Ke bawah, oke, menjadilah titiknya negatif 3, negatif 2. Gitu saja Bu, presentasi saya tentang masalah 1 dan masalah 2. Ya, terima kasih banyak ya Pak Ishendra. Gimana Bapak Ibu yang lain ada tanggapan? Sepertinya tadi Pak Ishendra agak salah ya. Mohon maaf ya Pak ya. Itu kayaknya yang F tadi bukan negatif 2, negatif 1 ya. Tapi mana coba saya lihat di ininya ya, di LKPD yang aslinya ya. Pak Ishendra boleh di stop share dulu Pak? Oke, saya share LKPD yang belum terisi ya Pak. Itu tadi kan Bapak udah ngisi ya Pak ya. Jadi bingung ya mana soalnya ya. Oke. Terlihat Bapak Ibu? Oh ya betul, ternyata betul di sini ya Bapak Ibu ya. F-nya adalah di negatif 2, negatif 1 ya. Betul Pak. Mohon maaf ya, tadi saya nggak kelihatan, mohon maaf ya. Karena memang kita lagi kondisi Zoom, jadi LKPD-nya jadi kelihatan sangat kecil ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf ya Pak Ishendra ya. Ya apa-apa Bu, terima kasih Bu. Dan terima kasih Pak Ishendra sudah presentasi ya. Oke, kita lanjut presentasi yang kedua, yang masalah ketiga ya Bapak Ibu ya. Oke, kita coba sekali lagi ya games yang tadi ya. Ya, Bapak Ibu ya. Oke ya, siap ya. Oke. Coba siap-siap tangannya kayak gini. Ayo, ayo tangannya kayak gini. Bu Linda. Yuk, Bu, siap yuk. Bu Lilis. Siap ya. Oke. Cacing. Bu Suryati kenapa nggak gerak, Bu? Cacing itu besar atau kecil, Bu Suryati? Ada yang kecil, ada yang besar. Oh, cacing ada yang besar ya, Bu? Panjang maksudnya, panjang. Oh, panjang gitu. Tapi bisa dikategorikan agak kecil ya, Bu ya. Kalau yang besar itu kayak dinosaurus, kayak gajah ya. Oke, Bu Suryati, karena nggak konsen ya udah Bu Suryati deh. Coba Bu Suryati coba presentasi masalah ketiga, yuk. Silakan Oke, Bu. Bu. Bentar ya Bu ya, saya ini Ya. share screen. Udah terlihat Bu? Udah, Bu. Masalah 3 ya tadi ya? Masalah ketiga, Bu. Panjang nih. Oke. Masalah ketiga, jadi dari hasil diskusi kami tadi, untuk masalah ketiga saya bacakan dulu soalnya. Paskibra SMP Negeri 55 Palembang akan melaksanakan tugas mengibarkan bendera pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Posisi awal Paskibra dan tiang bendera berada pada posisi seperti gambar di samping ini. Jika jarak tiap langkah adalah 100 cm, tentukan arah dan banyak langkah atau translasi yang harus dilakukan oleh Paskibra untuk sampai ke tiang bendera. Jadi di sini kelompok kami buat diketahui, ditanya, dan penyelesaiannya, Bu. Untuk yang diketahui, jarak titik awal Paskibra ke titik E itu adalah 8 meter. Nah, 8 meternya kami jadikan atau kami convert ke sentimeter menjadi 800 sentimeter. Kemudian jarak titik E ke tiang bendera itu 4 meter, sama juga kami convert ke sentimeter menjadi 400 sentimeter. Nah, tadi kan diketahui jaraknya satu langkah 100 sentimeter. Kami tuliskan lagi diketahui seperti itu di informasi ketahui ini. Kemudian untuk yang ditanyanya, di sini arah dan banyak langkah atau translasi yang harus dilakukan. Kemudian untuk penyelesaiannya, Bu, arah dari titik awal Paskibra ke titik E adalah ke arah depan. Bisa dilihat dari sini. Nih, ke depan. Kemudian banyak awal dari titik banyak langkah dari titik awal Paskibra ke titik E, yaitu jarak titik awal Paskibra ke titik E per jarak satu langkah atau dibagi jarak satu langkah. Jadi 800 cm dibagi 100 cm itu sama dengan 8. Kemudian arah dari titik E ke titik tiang bendera adalah ke kiri. Kemudian
banyak langkah dari dari E ke titik tiang bendera, yaitu jarak titik E ke tiang bendera dibagi jarak 1 langkah. Tadi kan jarak titik E ke tiang bendera adalah 400 cm, maka 400 cm dibagi 100 cm yaitu 4. Sehingga translasi yang harus dilakukan adalah negatif 4,8. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih. Jangan di stop share dulu ya, Bu. Saya mau tanya nih. Boleh ya saya tanya? Tak ada Ya, dari ya, Bu. temannya nggak yang mau nanya nih? Ini kok negatif. Nggak ada? Oke, kalau gitu Mm-mm. saya nanya ya. Bu Suharyati, kenapa itu negatif 4 ya? Kan Iya, kita ini hitung 4 tuh. ya, Bu. Maaf, Bu ya. Typo ini tadi, Bu. Oh, typo? Iya, ini 4 ya, Bu ya. Oh, itu nggak salah ya, Bu? Itu Iya. benar, Ibu. Jawabannya benar, negatif 4 ya. Coba Ibu perhatikan. Dia langkahnya Oh, kemana? iya. Ke kiri ya, Ke Bapak? kiri, Ibu ya? ke kiri, Bu. Ke kiri, Bu. Makanya dia jadi negatif 4. Negatif Udah betul 4. Ibu tadi, Bu ya. Iya, Bu. Maaf tidak konsentrasi ya, Ibu. Ya nggak apa-apa. Namanya belajar ya, sesekali nggak konsen nggak apa-apa Bapak Iya, Ibu ya. Bu. Tapi harus kembali konsentrasi lagi. Iya, Bu. Terima kasih Bu Siap. Suharyati. Silakan stop Iya, share. saya izin stop share. Oke, nah Bapak Ibu kita udah belajar, saatnya sekarang kita mengevaluasi apakah Bapak Ibu sudah paham atau belum ya. Saya bagikan soal evaluasinya di grup ya. Silakan Bapak Ibu, saya kasih waktu 2 menit. Silakan dikerjakan Bapak Ibu. Wah, Bu Lilis sudah selesai nih, udah ngumpul nih. Makasih ya Bu Lilis. Yang lain ayo Ya, ditunggu. Bu. Saya sudah juga, Bu. Oh Harus ya, ngumpul. udah. Makasih Bu Suharyati. Saya sudah ngumpul, Bu. Ya, makasih Bu Popi. Saya juga sudah, Bu. Oke. Saya sudah. Sari juga udah ya, makasih. Oh, udah semua nih kayaknya ya. Oke, Wah, pintar-pintar ini ya. Ibu jadi saya jadi semangat nih ngajarnya kalau kalian semangat ya. Terus semangat kayak gini ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita udah evaluasi, sekarang saatnya kita refleksi. Tapi kita nggak refleksi sekarang ya Bapak Ibu ya. Jadi saya kirimkan link Google Form untuk refleksi, silakan diisi. Saya tunggu sampai nanti pukul 5 sore ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita simpulkan dulu ya Bapak Ibu ya pembelajaran kita hari ini. Jadi apa Bapak Ibu kesimpulan pelajaran kita hari ini? Siapa yang mau coba jawab? Ayo, siapa? Ayo, coba berani yuk. Nggak boleh takut-takut kan sama temannya sendiri. Kalau dia geser ke kiri, berarti dia negatif ya, Bu? Betul. Gitu. Kalau X-nya geser ke kiri berarti negatif. Kalau ke kanan Bu Indarti? Positif, Bu. Ya, kalau ke depan gimana Bu Sari? Ke depan atau ke atas? Positif, Bu. Positif. Kalau ke belakang atau ke bawah gimana Bu Lilis? Negatif, Bu. Ya, itu yang kita pelajari hari ini ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah aktif di pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah belajar dengan baik. Terus pertahankan semangatnya, terus belajar dengan baik. Sebelum saya tutup, saya ada satu pantun nih Bapak Ibu, buat Bapak Ibu ya. Sebagai penutup nih Bapak Ibu ya. Dengarkan ya Bapak Ibu ya. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian pembelajaran kita, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.